Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang perkembangan hukum Islam di berbagai negara Muslim seperti Saudi Arabia, Mesir, Lebanon, Syria, dan India, yang disusun oleh kelompok 11 dengan anggota Ika Susilowati, NIM 202131018, Feni Silviana, NIM 202131019, Vivi Rohmana, NIM 202131033. A. Pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan menjadi dari bagian agama Islam. Istilah-istilah hukum Islam yaitu syariah dan fikih. Hukum Islam tertuang dalam bentuk perundang-undangan. Hukum Islam adalah hukum yang diterapkan di berbagai negara Islam. B. Perkembangan hukum Islam di Saudi Arabia. Sistem hukum pemerintahan di Saudi Arabia yaitu monarki atau kerajaan dengan mengikuti mazhab Hambali dan Al-Quran. Sistem hukum dan politik di Saudi Arabia berdasarkan 3 komponen penting. Yang pertama, hukum tradisional. Sistem hukum ini dikenal dengan hukum syariah. Sistem hukum resmi di Saudi Arabia yaitu mazhab Hambali. Yang kedua yaitu sistem monarki. Arab adalah negara yang berbentuk kerajaan, sistem pemerintahan monarki atau kerajaan. Monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa. Sistem pemerintahan di Saudi Arabia merupakan pemerintah monarki absolut. Yang ketiga, hukum Islam modern. Sistem hukum Saudi Arabia bergerak dari sistem dasar syariah dan tertutup tradisional ke sistem yang lebih modern. C. Perkembangan hukum Islam di Mesir. Penduduk Muslim di Mesir, mayoritas penduduknya bermazhab Syafi'i. Namun dahulu pada masa pemerintahan kekhalifahan Utsmaniyah, sistem hukum yang diterapkan adalah sistem hukum Hanafi. Pada tahun 1171, Mesir ditaklukkan oleh Salahuddin. Hal ini membuka jalan bagi pembentukan mazhab hukum Sunni di Mesir. Hukum Islam yang pada dahulunya berhaluan Syiah dirubah lagi menjadi Sunni. Pada tahun 1801, Mesir menerapkan undang-undang. Pada saat ini pembaruan hukum di Mesir berkembang secara paralel. Perundang-undangan Islam yang diterapkan di Mesir pada era modern antara lain hukum tentang status personal atau al-ahwal al-sakiyah, hukum tentang waris, wasiat dan wakaf atau Qonun al-Mirats wa al-Wasiyah wa al-Ushul al-Waqf, undang-undang tentang perdata dan undang-undang peradilan. Syariah dalam Undang-Undang Dasar 1977, Undang-Undang tahun 1979, amandemen pertama dari Hukum Personal 1920 sampai 1929. Amandemen Hukum Status Personal 1985. D. Perkembangan hukum Islam di Lebanon. Penduduk Lebanon terbagi di atas 3 tafsir yaitu kelompok Muslim Sunni, Syiah, dan kelompok Kristen Maronite. Lebanon merupakan negara yang unik karena memiliki banyak agama yang masing-masing memiliki sistem peradilan sendiri dan diakui oleh negara. Pada tahun 1962, dibentuk suatu undang-undang yaitu The Law of the Right of the Family. Pada tahun 1973, terjadi perang saudara yang berkepanjangan yang menyebabkan merubah citra Lebanon yang dulu dikenal sebagai surga para turis menjadi surga para teroris. Terbentuknya HT atau Hizbut Tahrir dengan tujuan sebagai berikut. Pertama, mengembalikan kaum muslimin untuk taat kepada hukum-hukum Allah yakni hukum Islam. Yang kedua, memperbaiki sistem perundang-undangan agar sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Yang ketiga, membangun kembali pemerintahan khilafah Islamiyah sehingga hukum Islam dapat diberlakukan kembali. Perkembangan hukum Islam di Syria. Syria adalah negara republik yang termasuk wilayah Asia Barat, dengan mayoritas penduduknya adalah kelompok etnis Arab. Dengan populasi, 90% penduduknya menganut agama Islam dengan aliran Sunni.
Pada tahun 1973, ketika sebuah konstitusi baru, negara itu mencoba menghilangkan Islam sebagai agama negara. Pemerintah mencoba berkompromi dengan menambahkan pasal-pasal bahwa kepala negara dan hukum Islam menjadi sumber utama perundang-undangan. Selama berada di bawah Turki Utsmani, sistem hukum dan perundang-undangan yang mengalami reformasi dari waktu ke waktu juga berlaku di wilayah teritorial Syria. Hukum imperial yang berlaku di Syria adalah Kode Sivil tahun 1876 dan Hukum Hak-Hak Keluarga tahun 1917. Pada abad 19 dan 20, hukum Islam lebih berwawasan jauh ke depan dibandingkan dengan yang dilakukan sebelumnya. Dorongan ini datang dari internal tradisi Islam itu sendiri. Para spesialis hukum Islam mencoba memperbarui hukum-hukum dalam hubungannya dengan kebutuhan sosial. F. Perkembangan hukum Islam di India. Pada abad ke-8, agama Islam diperkenalkan di daerah Sindhu oleh pendatang asal Arab. Sebagian besar Muslim India adalah Sunni, kebanyakan bermadzhab Hambali dan Syafi'i. Pandangan hukum di India menurutkan 1. Syed Khan menolak anggapan bahwa Islam berusaha memaksa manusia untuk masuk ke dalam agama Islam melalui syariat jihad. Dia juga beranggapan bahwa jihad tidak disyariatkan. 2. Khan menegaskan bahwa Islam mengatur pernikahan dengan satu wanita sedangkan poligami merupakan pengecualian. 3. Khan menolak hukum rajam bagi pezina. Khan bersandar pada 2 dalil. Yang pertama, rajam tidak disebutkan di dalam Al-Quran karena menurut Khan, hadis tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang kedua, seandainya harus menerima hadis tersebut, hanya menceritakan kebiasaan pada masa Yahudi. Penerapan hukum oleh Iqbal. 1. Prinsip-prinsip hukum dalam Al-Quran berdimensi luas dan jauh dari menjadi penghalang bagi pemikiran manusia atau aktivitas hukum. 2. Ijma' termasuk dalam pemikiran hukum yang terpenting dalam Islam. Iqbal memandang pentingnya memindahkan hak ijtihad dari perseorangan kepada satu lembaga hukum Islam. Peran ulama di India sangat berpengaruh. Biasanya mereka terwadahi lembaga-lembaga seperti Mansabdar, Syekh al-Islam, dan Syekh Suyu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.